penghuni planet bumi dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya si Johnny, the one and only, yang kali ini akan merangkum sebuah film yang dibintangi oleh Akang Kim Woo Bin. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang jago bela diri, di mana suatu ketika karena keahliannya itulah pihak kepolisian pun meminta bantuannya untuk menjadi petugas pengawas para mantan napi kelas kakap. Seperti apakah keseruan filmnya? Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi, jauhi kegelapan, hindari godaan setan, dan kisah pun dimulai. Pemuda ini bernama Lee Jung Do, yang kesehariannya banyak dihabiskan dengan bermain game online bersama 3 sahabatnya, yaitu Kim, Kang, dan juga Cha. Meski begitu, Jung Do ini nyatanya merupakan ahli bela diri yang telah banyak menjuarai berbagai kompetisi. Di suatu malam saat Jung Do diminta ayahnya untuk mengantar pesanan makanan ke salah satu pelanggan, tanpa sengaja Jung Do melihat perkelahian antara seorang mantan napi dan petugas divisi pengawasan kriminal. Awalnya Jung Do tak ingin ikut campur dalam perkelahian itu. Namun saat melihat si petugas yang hampir saja tewas ditusuk, Jung Do pun memutuskan untuk datang membantunya. Hanya dengan sekali sapuan, Jung Do mampu melumpuhkan mantan napi tersebut. Atas aksi heroiknya itu, Jung Do pun diberi penghargaan oleh pihak kepolisian setempat. Melihat profil dan kemampuan bela diri yang dimiliki Jung Do, manajer divisi pengawasan kriminal yang bernama Sun Ming lantas mengajak Jung Do untuk berbincang di ruangannya. Sun Ming di situ menjelaskan, saat ini ada sekitar 5.000 mantan napi dengan kasus tindak kekerasan seperti pembunuhan dan juga kejahatan seksual. Karena mereka berpotensi tinggi mengulangi tindak kejahatannya, divisi pengawasan kriminal telah memasangi mereka gelang kaki elektronik agar bisa mencegah dan mengawasi tindak tanduk mereka semua. Dengan padatnya jadwal pengawasan dan juga salah satu petugasnya yang kini sedang menjalani perawatan, Sun Ming pun memohon agar Jung Do mau bekerja sebagai petugas pengawas di divisinya. Dikarenakan Jung Do ini orangnya tak suka dikekang, ia pun memutuskan untuk merundingkannya terlebih dahulu dengan ayah dan juga ketiga sahabatnya. 그게 재밌나요? 좋아할 것 같아. 그치? 3교대 힘들 것 같은데? 왜 힘들어? 뭐 앞으로 어떻게 생각해? 한번 해봐. Sesuai dengan saran dari ayah dan juga ketiga sahabatnya itulah, Jung Do akhirnya menerima pekerjaan tersebut. Setibanya di markas divisi pengawasan kriminal, setelah diperkenalkan pada semua petugas, Jung Do pun mulai diberitahukan tentang tugas dan tanggung jawabnya. Selama di sana, Jung Do nantinya akan mengawasi para mantan napi melalui aplikasi yang tersedia di layar monitor. Jika baterai di gelang mereka tersisa 30%, maka icon di layar monitor akan berubah menjadi kuning. Setelah itu, Jung Do diwajibkan menelepon dan membujuk mereka untuk mengecas gelang di kakinya. Namun apabila tak ada respon sama sekali, barulah Jung Do diizinkan untuk melakukan penangkapan. 배터리가 30% 남으셨거든요. Tentu saja menunggu adalah hal yang sangat membosankan dan itulah yang saat ini sedang dirasakan oleh Jung Do. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Jung Do menemukan adanya tanda icon di komputer yang berubah menjadi kuning. Ketika dicek, mantan napi itu bernama Lee Yang Ho dengan kasus kejahatan seksual. Sesuai dengan SOP, Jung Do pun bergegas menelepon dan membujuk Yang Ho untuk mengecas gelang di kakinya. Namun karena Yang Ho tak meresponnya dengan baik, saat itu juga Jung Do dan Sun Ming pun bergegas menuju TKP. Sesampainya di TKP, kita melihat Yang Ho yang nyatanya sedang mencoba memperkaos salah satu gadis. Melihat adanya jendela yang tak dipasangi teralis, Jung Do menyimpulkan bahwa Yang Ho pastinya biasa keluar melalui jendela itu, sehingga ia pun memutuskan untuk berjaga tepat di bawah jendela tersebut, sedangkan Sun Ming lah nanti yang akan masuk lewat pintu depan. Karena terdesak, Yang Ho melompat keluar lewat jendela sesuai dengan apa yang telah Jung Do prediksikan, dan saat itulah Jung Do pun langsung menyambutnya dengan senyuman. Jung Do lagi-lagi mampu melumpuhkan targetnya dengan begitu mudah.
Dan sejak saat itu Jungdo pun seakan menjadi petugas paling ditakuti oleh para mantan napi. 도발하는 거예요. Sebagai hadiah atas kinerja Jungdo, malamnya Sunming pun mentraktir Jungdo dan ketiga sahabatnya makan malam di warungnya Mang Ujang. Setelah saling berkenalan satu sama lain, mereka pun kemudian bercanda dan tertawa bersama. Hingga saat mereka akan pulang, tiba-tiba salah satu anak buah Sunming menelepon dan melaporkan tentang adanya dua mantan napi yang tak mau merespon panggilan mereka di waktu yang bersamaan. Oleh sebab itulah mereka meminta bantuan Jungdo dan Sunming untuk menangani salah satunya. Setibanya di lokasi, Jungdo dan Sunming pun bergegas mencari keberadaan target. Namun di tengah pencarian, tiba-tiba mereka kehilangan jejak karena sang target nyatanya telah memutus gelang pelacak di kakinya. Untungnya di tengah kebingungan Jungdo teringat akan Kim yang kebetulan saat itu sedang membawa drone. Dan dengan bantuan Kimlah, akhirnya Jungdo bisa kembali menemukan keberadaan target. 빨리. 와, 저기 거기 건물 2개 옥상 보이. 민다우 씨. Dengan susah payah Jungdo pun akhirnya menemukan target yang saat itu sedang berusaha membalas dendam pada salah satu musuhnya. Sesuai SOP, Jungdo lantas membujuk target untuk menyerahkan diri sekaligus berjanji akan membantu meringankan hukumannya. Namun target tak peduli dan malah mengancam akan mengakhiri petualangan hidupnya. Sontak Jungdo pun tak tahu harus berbuat apa. Namun untungnya dengan panduan kata-kata dari Sunming, target pun akhirnya luluh dan mau menyerahkan dirinya. 선생님, 다 포기하고 싶으신 마음 너무 아깝지 않으세요? 제가 보고를 잘 해서. 그러니까 칼 내려놓으세요. Esok pagi Jungdo mendatangi salon bibinya untuk mengubah potongan rambutnya menjadi opa-opa Korea yang cool dan juga elegan. Dan inilah hasilnya. Maaf, salah ngedit. Maksudnya yang ini. Ganteng kan? Siangnya semua petugas divisi pengawasan mengadakan meeting dadakan bersama pimpinan divisi. Pimpinan lalu memberitahukan tentang seorang napi bernama Kang Kijung yang dalam waktu dekat akan dibebaskan. Kijung ini merupakan napi yang dikenal sangat kejam dan telah banyak melecehkan anak di bawah umur. Sehingga untuk mengantisipasi agar Kijung tak mengulangi kejahatannya, pimpinan pun memberikan tugas khusus pada Jungdo dan juga Sungmin untuk menjadi pengawasnya Kijung. Malamnya kita melihat Kijung yang didatangi oleh seorang penjahat, kita sebut saja Kuyang. Sambil ngudut, Kuyang memberitahu Kijung bahwa esok pagi bosnya ingin bertemu Kijung di sebuah mall untuk membahas sebuah bisnis. Tanpa pikir panjang, Kijung pun langsung menyetujuinya. Keesokan pagi di markas divisi pengawasan, Jungdo melihat adanya pergerakan dari Kijung yang sedang menuju sebuah mall. Setelah meminta izin pada Sunming, Jungdo pun bergegas pergi untuk membuntutinya. Sedangkan Sunming akan memantaunya dari markas. Ketika memasuki mall, sialnya Jungdo kehilangan jejak dari Kijung yang ternyata Kijung ini sedang berada di dalam mobil hitam bersama bosnya Kuyang yang bernama Min Wook. Min Wook lalu menjelaskan bahwa salah satu bisnisnya adalah menjual video dewasa di dark web. Lalu apabila Kijung bersedia direkam untuk melakukan adegan itu bersama bocil-bocil, maka ia akan membayar Kijung sebesar 10 juta won per 10 menit. Dikarenakan Kijung ini memang memiliki kelainan, dengan senang hati ia pun langsung menyetujuinya. Sesuai dengan titik koordinat di layar monitor yang menunjukkan bahwa Kijung kini berada di area parkiran mobil, Jungdo pun bergegas menuju ke sana. Melihat adanya mobil hitam yang mencurigakan, Jungdo lantas berinisiatif untuk mengecek mobil tersebut. Sialnya, ia tak bisa melihat keberadaan Kijung, dikarenakan mobil yang ditumpangi Kijung itu menggunakan kaca yang sangat gelap. Namun sebelum pergi, untungnya Jungdo sempat memperhatikan plat nomor mobil tersebut. 중도야, 내가 강기중한테 전화를 걸게. 스피커폰으로 할 거니까 듣고 있어. Agar Jungdo bisa mengetahui lokasi keberadaan Kijung, Sunming pun sengaja menelepon Kijung dan menanyakan lokasi keberadaannya saat ini.
Ki Jung di situ berdalih bahwa saat ini ia sedang ngopi di warungnya Mang Ujang. Namun Jung-do yang tak percaya meminta Sun Ming untuk mengulur waktu, sedangkan ia akan bergegas mengecek ke warungnya Mang Ujang. Namun sialnya, Ki Jung sudah lebih dulu ada di sana. Sekembalinya ke markas, Jung-do dan Sun Ming dikejutkan dengan kembalinya petugas Cho yang pernah Jung-do selamatkan di scene awal sebelumnya. Sebagai ucapan terima kasih, Cho pun memberi Jung-do hadiah berupa sarung tangan MMA. Esoknya di saat Jung-do sedang mengawasi Ki Jung, di markas Cho nampak melihat adanya pergerakan mencurigakan dari Yang Ho yang saat ini sedang menuju sebuah gedung tua. Sontak Cho dan Sun Ming pun bergegas menuju gudang tersebut dan meminta Jung-do untuk tetap mengawasi Ki Jung yang saat itu sedang berjalan menuju sebuah pertokoan. Namun tanpa mereka sadari, semua itu adalah jebakan yang telah Ki Jung siapkan. Sun Ming dan Cho pun kini harus berhadapan dengan Yang Ho dan komplotannya, sedangkan si Jung-do berhadapan dengan puluhan preman anak buahnya Ki Jung. Dengan susah payah akhirnya Jung-do mampu mengalahkan puluhan preman tersebut. Namun naasnya Cho dan Sun Ming kini terluka sangat parah. Setelah tak ada jawaban dari Sun Ming dan Cho, Jung-do pun bergegas menuju kediaman Ki Jung yang nyatanya saat ini ia dan Kujang sedang bersiap melakukan aksi bejatnya. Mendengar suara tangisan bocil, Jung-do pun bergegas mencari jalan untuk bisa masuk ke dalam kediaman Ki Jung. Dikala Jung-do berusaha membobol teralis jendela, Jung-do di situ sempat meminta bantuan salah satu warga untuk segera menelepon polisi. Akhirnya Jung-do pun berhasil membobol teralis itu dan masuk melalui jendela. Hingga tiba-tiba Jung-do diserang oleh Ki Jung dan juga Kuyang. Meski sempat terkena tusukan dan dibuat tak berdaya oleh Ki Jung, akhirnya Jung-do mampu melumpuhkan Ki Jung dengan teknik judonya. Namun ketika Jung-do akan menyelamatkan gadis yang disekap oleh Ki Jung, tiba-tiba melihat kemunculan polisi, Kuyang pun bergegas keluar melalui jendela, diikuti oleh Ki Jung yang sempat melakukan perlawanan. Akibat luka tusukan di perutnya, Jung-do pun kini dirawat di rumah sakit. Sedangkan gadis yang disekap oleh Ki Jung telah berhasil diselamatkan. 죄송합니다. 강기중 잡았어요? Saat Jung-do terbangun dari koma, pimpinan divisi pengawasan memberitahu Jung-do bahwa petugas Cho meninggal akibat luka di kepalanya. Sedangkan Sun Ming mengalami patah tulang leher dan kini sedang menjalani perawatan lebih lanjut. 조주임이 심정지가 왔대요. Hingga saat ini nyatanya pihak kepolisian masih belum mampu menemukan keberadaan si Ki Jung, sehingga Jung-do berinisiatif mengajak ketiga sahabatnya untuk membantu melacak keberadaan penjahat itu. 차종이랑 번호가 뭐였는데? 까만 레인지로버. Misi mereka diawali dengan mencari tahu pemilik mobil hitam yang Jung-do lihat di area parkiran mall sebelumnya. Dan dengan bantuan kakaknya Ming yang merupakan ahli IT, mereka pun akhirnya menemukan lokasi keberadaannya Min Wook. Jung-do lalu menyiksa dan memaksa Min Wook untuk memberitahu lokasi keberadaannya Ki Jung. Min Wook lalu menjelaskan bahwa ia telah memberi kartu kredit pada Ki Jung, di mana saat Ki Jung menggunakan kartu tersebut, maka akan ada notifikasi di HP yang menunjukkan lokasi penggunaan kartu tersebut. Setelah mengetahui lokasi keberadaan Ki Jung, Jung-do dan kawan-kawan pun bergegas menuju lokasi itu. Sesampainya di sana, Jung-do menugaskan Kim memantau menggunakan drone, sedangkan ia, Kang, dan juga Cha akan mencoba menanyai warga sekitar. 감사합니다. 저희 집에는 없어요. 안에 남자 신발도 많아. 한번 와봐.
Nyatanya Ki Jung ini sedang main judi bersama Kuyang dan komplotannya. Setelah menemukan lokasi keberadaan Ki Jung, Jung Do pun meminta Kang dan Cha menunggunya bersama Kim. Sedangkan ia akan menghadapi Ki Jung dan komplotannya. Di tengah pertarungan yang begitu mengacengkan, Jung Do yang melihat Ki Jung pergi lantas meminta Kim untuk segera mengikuti Ki Jung dengan drone-nya. Setelah berhasil menaklukkan komplotannya Ki Jung, dengan panduan Kim, Jung Do pun bergegas menuju ke lokasi keberadaan Ki Jung. Yang ternyata Ki Jung ini sedari tadi sudah menunggu kedatangannya Jung Do. Hingga kemudian duel yang sangat mengacengkan pun kembali terjadi. 빨리 나와 이 새끼야. Awalnya Jung Do mampu membuat Ki Jung sangat kewalahan. Namun tak lama kemudian Ki Jung berbalik mendominasi dan berhasil menusuk lengannya Jung Do. Untungnya saat Jung Do hampir saja tewas, Kim berinisiatif menyerang Ki Jung menggunakan drone miliknya. Akhirnya Jung Do pun berhasil menumbangkan Ki Jung. Atas dedikasi dan kontribusi Jung Do beserta ketiga sahabatnya, mereka pun diberikan lencana penghargaan oleh Presiden Korea Selatan. Di sela-sela acara penghargaan, tiba-tiba gadis kecil yang pernah Jung Do selamatkan pun datang. Gadis itu lalu memberikan Jung Do bunga dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hingga tiba-tiba film pun selesai. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Penampilan Kim Woo Bin di film ini begitu memukau. Apalagi karakternya sebagai ahli bela diri sangat cocok dengan profilnya yang tinggi, tegap, dan juga tampan. Overall film ini aku kasih nilai 8,2. Ya, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni beserta seluruh staf Planet Bumi pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Ciao.